Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan pergi ke masjid untuk mencari kegiatan praktik sosial pewujudan nilai Pancasila yang pertama. Kalau misalkan ada umat agama lain atau yang non-muslim ingin ikut mandi atau istirahat di masjid ini, Pak? Ya, terima kasih. Kami sebagai pengurus DKM Nurul Huda ya, dalam rangka untuk dalam rangka untuk melayani umat ya, selain umat Islam juga umat yang lain dalam hal muamalah terutama ya. Insya Allah DKM Nurul Huda akan memberikan kemudahan bagi umat yang lain, apakah itu numpang mandi, istirahat, asal mereka ya bilang dulu atau minta izin dulu lah kepada pengurus. Insya Allah tidak akan memberatkan dari pihak kami, karena kita memang harus satu warga negara harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan lah, masalah muamalah terutama gitu. Ada lagi? Jadi kesimpulannya, karena di agama Islam dianjurkan harus toleransi antar umat beragama. Seperti halnya kayak umat beragama lain ingin menumpang mandi atau istirahat, itu juga termasuk sikap toleransi. Terima kasih, Pak. Ya, siapa? Sama-sama. Sama-sama. Maaf terbatas jawaban. Oke guys, kali ini kita mau mencari perwujudan nilai Pancasila. Kebetulan saya lihat ada anak mahasiswa Unpas juga yang pakai brand lokal. Halo A. Oh ya, apa? Bintang, kenalin. Ya, Regi. Bintang. Bintang. Berdiri gak Bapak? Ya, Bapak. Pakai brand lokal ya? Ya, ini pakai apa sih, merek Fierce dari Bandung. Oh, dari Bandung. Terus tasnya? Tasnya Tank Insomnia dari Tangerang. Oke, boleh. Celananya dari Bad Attitude dari Bogor. Oke, terus apa ya? Sepatunya? Sepatunya aku ini Converse. Oh, lokal juga, lokal ya? Ya, Masih lokal. Udah. Ini hanya satu lagi pakai apa? Ini moga truk. Hah? Ini dari weekend dari Bandung. Dari Bandung? Iya. Boleh, terus? Celana punya bapak. Celana punya bapak lokal ya. ya? Dari lahir? Sepatu beli di itu di mall. Di mall, Ya. oke. Makasih. Ini hanya Duduk berdiri. duduk aja. Duduk, sok boleh. Pakai apa ini teh? Jaket dari brand Jaket apa? mah emang thrifting euy, gede bage. thrifting. Lokal maksudnya. Lokal. Kalau celana? Ya, celana ge thrifting. Thrifting juga. Thrifting. Mun sepatu mah dari Shopee. Oh, dari Shopee ya. Hanya rokok. Rokok. Juara. Biar jambu. Ini dari mana? Dari Indo tuh. Dari jelas. Indo ya? Jelas. Guys ya, Korek Indomaret tah. lokal Indomaret ya. Lokal. Lokalan ya. Lokal KB aku mah. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia benar. A-nya kenapa pada pakai brand lokal? Karena apa sih, kualitasnya teh bagus ya. Modelnya juga kayak udah brand luar negeri, terus biar brand lokal semakin maju. Cinta produk lokal, support terus brand lokal. Siap. Makasih A. Ya. A-nya kenapa pakai brand lokal? Desain-desain brand lokal sekarang bagus-bagus, harganya juga murah. Jadi kenapa enggak harus milih brand lokal? Bagus. Kalau A-nya kenapa? No, Brand pasti lokal? mah murah ya, murah pisan. Terus kualitasnya juga udah bagus ya kan. Kalau misalkan rokok mah jangan ditanya lah, rasanya mah udah mantap. Udah mantap ya, nomor 1 ya. Betul. Makasih ya. Berikut adalah pewujudan nilai ketiga Pancasila ya. Jadi mengapa menggunakan produk dalam negeri juga termasuk ke pewujudan nilai ketiga Pancasila? Karena menggunakan produk dalam negeri juga bisa meningkatkan cinta tanah air Indonesia, bisa meningkatkan berkebangsaan tanah air. Jadi banyak di kalangan mahasiswa juga, di kalangan masyarakat manapun menggunakan produk dalam negeri, bahwa produk dalam negeri pun tidak kalah dengan produk luar negeri. Jadi banyak orang yang
memilih produk luar negeri ya karena produk lokal itu ya biasa aja, padahal enggak. Produk dalam negeri pun sudah menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Bahkan produk dalam negeri pun lebih ekonomis dan lebih terjangkau karena tidak terkena pajak dari bea cukai. Jadi mengapa kita harus menggunakan produk dalam negeri ya karena kita bisa mewujudkan nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu juga salah satu pewujudan nilai ketiga Pancasila. Menggunakan produk dalam negeri juga banyak sekali manfaat yang dapat didapatkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah meningkatkan ekonomi negara, meningkatkan ekonomi suatu daerah yang mengeluarkan produk lokal. Sekian, terima kasih. Oke guys, jadi kali ini kita lagi di kosan ya, dan kebetulan ada teman dari mahasiswa Unpas juga yang kebetulan lagi musyawarah juga. Oke, langsung kita ke gerbek aja ya. Assalamualaikum. Duduk. Saya teh dari Fakultas Hukum ya. Jurusan Hukum. Kita teh ada tugas Pancasila. Jadi kita teh mau ngewawancara AA sekalian gitu. Boleh ya? Duduk atau duduk? Oh iya. Gimana? Jadi langsung ke pertanyaan ya. Jadi gimana cara kita menerapkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan di lingkungan kampus? Siapa dulu? Boleh dari Tentunya ya kita kalau dari satu forum gitu ya pasti ada yang satu yang dibahas kan, itu banyak sekali pendapat-pendapat yang akan keluar. Nah, yang pertama tentunya silakan terlebih dahulu tampung dulu semua saran, semua masukan, karena kita negara demokrasi ya. Setelah itu baru kita rundingkan mana saja yang akan diusulkan, lalu nanti kita voting. Nah, setelah itu pasti mencapai satu kesepakatan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan musyawarah menuju mufakat gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ya, mengapa penting untuk mendengarkan pendapat semua pihak sebelum membuat keputusan yang menyangkut kepentingan bersama? Boleh dijawab sama siapa aja? Kalau menurut saya ya, kalau seperti itu, memang kita ketika bermusyawarah, tentu saja kita memiliki pendapat kita masing-masing. Jadi belum tentu kalau misalkan kita melakukan hanya dari satu orang, pendapat dari satu orang itu sudah benar. Jadi perlu kita tampung lah dari beberapa orang, misalkan dari saya atau dari teman saya. Jadi nanti bakal dirundingkan lagi pendapat siapa yang akan lebih benar, seperti itu. Oke, langsung ke pertanyaan yang terakhir ya. Boleh. Apa yang bisa kita lakukan jika keputusan musyawarah tidak mencapai mufakat? Apakah tetap harus mengutamakan kebijaksanaan? Gimana ya? Jadi kalau nggak mencapai mufakat, apakah harus gimana gitu? Kalau tidak mencapai mufakat, kalau dari saya untuk akhirnya harus di voting terlebih dahulu, karena kita harus mencari satu ide ataupun satu hasil yang sangat bagus dari yang bagus. Nah, lalu di voting, misalnya ada 3, nanti kita tahu hasil akhirnya atau kesepakatannya bahwa bisalah itu menjadi satu ide yang harus dikemukakan ke semuanya. Jadi setidaknya kita tahu begitu, setelah di voting maka terpilihlah bahwa jawaban itu, pendapat itu adalah yang terbaik. Dari yang baik ya. Dari yang baik. Oke, terima kasih ya. Oke, siap. Ya, kasih A. Siap atau hati-hati ya jalannya. Adalah pengamalan pewujudan nilai sila keempat yang berada di masyarakat. Tapi ini teman-teman mahasiswa juga melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Tidak menutup kemungkinan juga di kalangan manapun untuk menyelesaikan suatu masalah yang pendapatnya berbeda-beda, tiap individu juga melakukan musyawarah. Jadi melakukan musyawarah ini merupakan pewujudan nilai sila keempat yang
diambil dari dasar negara kita. Jadi musyawarah ini sangat mengimplementasikan dan menunjukkan negara Indonesia karena untuk memudahkan mendapatkan jawaban dari individu yang pemikirannya berbeda-beda, yaitu ya dengan musyawarah. Jadi musyawarah ini adalah solusi untuk mencapai suatu mufakat yang jawabannya hasilnya dapat diterima oleh semua yang terdapat dalam musyawarah tersebut. Jadi musyawarah ini merupakan salah satu contoh perwujudan nilai Pancasila keempat yang ada pada masyarakat. Jadi juga menurut sila keempat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sila keempatnya bahwa setiap rakyat yang ada di negara kita Indonesia bebas berpendapat sesuai dengan pikirannya masing-masing dan hasilnya pun bisa ditentuin secara bersama dengan secara voting untuk mendapatkan mufakat atau hasil yang bisa diterima oleh semua yang ada pada dalam musyawarah tersebut.